Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mahasiswa semuanya. Berjumpa lagi di praktikum Sinyal dan Sistem Laboratorium Telekomunikasi, jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang unit 7 ya, yaitu transformasi domain frekuensi ke dalam domain waktu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya unit 7 ini merupakan kelanjutan dari praktikum unit 6 sebelumnya, yaitu tentang transformasi sinyal dalam domain waktu ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma FFT. Nah, setelah kita sudah memahaminya, maka pada praktikum kali ini kita akan mencoba mentransformasikan kembali sinyal dalam domain frekuensi tersebut ke dalam domain waktu menggunakan yang namanya algoritma IFFT atau Inverse Phase Fourier Transform. Intinya, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk domain waktunya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, sebenarnya mengapa sih kita sudah mentransformasikan ke dalam domain frekuensi, lalu kita transformasikan kembali ke dalam domain waktu, atau untuk apa sih sebenarnya fungsi dari FFT sama IFFT ini? Nah, pada kehidupan sehari-hari sebenarnya sering teman-teman jumpain dalam alat-alat atau aplikasi-aplikasi yang menggunakan prinsip dari pengolahan sinyal digital, seperti contohnya kayak pengenal suara, perekam suara, ataupun ketika kita mengenali suatu nada pada tuning gitar ya, atau gitar listrik, ataupun alat-alat musik yang lainnya, begitu. Nah, oke, kita langsung buka saja modulnya. Nah, di sini tujuan dari praktikum unit 7 ini yaitu melakukan transformasi sinyal dalam domain frekuensi ke dalam domain waktu menggunakan library IFFT. Nah, IFFT ini sendiri umumnya digunakan untuk mengubah sinyal dari domain frekuensi ke dalam domain waktu. Nah, untuk rumusnya sendiri itu merupakan pasangan atau inverse dari transformasi Fourier yang telah dibahas pada praktikum unit sebelumnya. Nah, IFT dalam pelaksanaan komputasi atau simulasi menggunakan MATLAB-nya kita kenal dengan nama IFFT atau Inverse Phase Fourier Transform. Nah, untuk persamaannya sendiri di sini kita bisa lihat di mana XT itu merupakan integral dari minus ta hingga sampai ta hingga dari sinyal X dikalikan dengan omega dikalikan dengan E pangkat J omega T dikalikan dengan D omega. Nah, dari persamaan ini merupakan bentuk library yang bisa digunakan secara langsung untuk proses komputasi di MATLAB menggunakan perintah IFFT. Nah, untuk perangkat yang diperlukan sendiri yaitu di sini ada tentunya PC yang dilengkapi dengan OS Windows. Lalu yang kedua adalah perangkat lunak MATLAB yang sudah dilengkapi dengan toolbox DSP atau Digital Signal Processing. Nah, untuk langkah percobaannya sendiri, sebenarnya di sini ada dua langkah percobaan ya. Yang pertama itu adalah proses konversi sederhana pada sinyal dasar, dan yang kedua itu adalah pengolahan dari input data teks. Namun, di sini kita hanya akan melakukan percobaan yang pertama saja atau satu percobaan saja, dikarenakan untuk percobaan yang kedua ini dia sudah masuk ke dalam pembahasan PSD atau pengolahan sinyal digital. Jadi di sini kita akan hanya membahas dasar-dasarnya dulu saja. Untuk percobaan yang pertama ini ada beberapa tahap percobaan ya. Yang pertama, kita akan membuat program untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus dalam domain waktu dan juga domain frekuensi. Nah, listingnya bisa dilihat di sini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke MATLAB. Kebetulan di sini saya sudah menuliskan untuk listing programnya, bisa teman-teman lihat. Kita akan coba untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus dalam domain waktu. Nanti setelah itu kita akan transformasikan ke dalam domain frekuensi. Nah, di sini
untuk interval waktunya saya memberikan dari 0 sampai dengan 2 detik, di mana proses sampling atau pencuplikannya terjadi di setiap 0,001 detik. Nah, lalu di sini saya beri variabel S1 untuk menginisialisasi sinyal sinus dalam domain waktu, sinyal awal ya. Dan persamaannya di sini adalah sin dikalikan 2 dikali pi dikali t. Nah, frekuensinya sengaja tidak saya cantumkan atau tidak saya tambahkan karena di sini kita akan memakai frekuensi seadanya ya, yang ditampilkan MATLAB sepanjang kita menampilkan atau kita menentukan waktunya. Tuh. Karena untuk prinsip dari sinyal kontinu sendiri itu bersifat kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, jadi sepanjang waktu kita berikan, maka sepanjang waktu itu pula sinyal itu akan terbangkit gitu. Oke, lalu di sini kita akan coba masukkan fungsi subplot dan plot untuk menampilkan grafiknya, dan juga fungsi axis untuk mengatur koordinat sumbu x dan y-nya. Nah, lalu di sini saya berikan juga variabel s_t untuk menginisialisasi sinyal S1 tadi yang akan kita transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma FFT ini. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, kita berikan fungsi subplot dan plot dan juga axis. Kita akan coba jalankan. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini. Untuk grafik pertama ini menunjukkan sinyal pertama yaitu sinyal sinus dalam domain waktu yang telah kita tampilkan tadi. Nah, untuk sinyal yang kedua itu merupakan sinyal pertama yang telah kita transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma FFT. Nah, agar lebih jelasnya di sini coba kita zoom ya. Ini bukan merupakan sinyal persegi ataupun kotak, melainkan sinyal yang telah ditransformasikan ke dalam domain frekuensi. Nah, bisa kita lihat nih, karena terlalu kecil ya, jadi hanya seperti garis, namun di sini sebenarnya itu merupakan atau berbentuk seperti magnitudo gitu, yang merepresentasikan sinyal dalam domain frekuensi. Oke, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita menambahkan listing program ini untuk mengkonversi kembali sinyal dalam domain frekuensi tadi ke dalam domain waktu menggunakan algoritma IFFT. Nah, coba kita tambahkan yang ini. Untuk variabelnya di sini saya berikan s_1. Nah, sininya s_t. Jangan lupa ya untuk pemanggilannya atau proses FFT atau IFFT-nya itu harus memasukkan variabel yang sama yang telah kita inputkan sebelumnya. Ini satu. Tidak lupa kita subplot supaya lebih mudah ya untuk melihatnya. Nah, coba kita jalankan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sinyal yang telah kita transformasikan ke dalam domain frekuensi tadi, kita kembalikan ke dalam bentuk domain waktu. Sini. Oke, selanjutnya ke tahap selanjutnya, yaitu kalau tadi kita sudah mencoba untuk membuat sinyal sinus dalam domain waktu, lalu kita transformasikan ke dalam domain frekuensi, maka sekarang kita akan coba membangkitkan sebuah sinyal persegi dalam domain waktu diskrit
lalu kita transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan listing program ini. Oke, kita coba masukkan. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengetikkan ya listing programnya. Lalu setelah itu kita subplot saja ini supaya lebih mudah. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, sudah tertampil di sini. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini kita telah membangkitkan sebuah sinyal sinus dalam domain waktu diskrit, di mana nilainya hanya ada pada waktu tertentu saja. Oke, nah dari jenisnya kita bisa lihat ini merupakan sinyal step, di mana untuk inputnya tadi kita telah memberikan nilainya itu adalah 1111 dan 0 sampai di detik ke-16. Itu artinya ada sebanyak 15 sampling. Oke. Nah, sinyal tadi kemudian kita transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma FFT tadi. Nah, ini di grafik 2 ini merupakan representasi sinyal step tadi ke dalam di dalam domain frekuensi. Nah, oh iya, untuk fungsi absolut ini tuh ketika kita menampilkan sinyal maka dia akan memunculkan nilai mutlak atau hanya bernilai positif saja gitu. Oke. Intinya untuk percobaan yang ini sama seperti sebelumnya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan listing program ini untuk mengembalikan sinyal dalam domain frekuensi tadi ke dalam domain waktu. Oke, ini kita subplot saja supaya lebih mudah. Oke. Setelah itu kita akan coba jalankan. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ketika kita telah transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan FFT, lalu kita gunakan algoritma IFFT atau Inverse Fast Fourier Transform untuk mentransformasikan kembali ke dalam bentuk domain waktu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya. Nah, di tahap ini kita akan mencoba untuk membangkitkan sebuah sinyal persegi atau sinyal kotak dalam domain waktu. Oke. Di sini saya sudah mengetikkan listing programnya untuk percobaan yang ketiga ini. Nah, kita akan coba untuk membangkitkan sebuah sinyal persegi menggunakan fungsi square yang ini ya. Oke. Setelah itu kita subplot, kita munculkan. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk mentransformasikan sinyal persegi tadi ke dalam domain frekuensi menggunakan fungsi FFT ini. Langsung saja akan coba kita jalankan. Nah, bisa dilihat ya, untuk grafik pertama ini menunjukkan input daripada sinyal perseginya. Lalu untuk grafik kedua ini merupakan grafik sinyal persegi tadi dalam domain frekuensi. Oke. Nah, setelah itu, oh ya, untuk semisal kita tambahkan frekuensi samplingnya, maka untuk domain frekuensinya juga itu akan semakin
rapat atau akan semakin bagus. Coba semisalkan di sini kita coba samplingnya itu sebanyak 100.000. Oke, maka akan mempengaruhi kerapatan samplingnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Biasanya grafik dalam domain frekuensi ini dipakai untuk menunjukkan magnitudo dari sebuah lagu maupun ketika terjadi gempa gitu. Biasanya digunakan oleh orang BMKG. Nah, setelah itu kita kembali ke modul. Nah, kita tambahkan listing ini untuk mengembalikan sinyal persegi dalam domain frekuensi tadi ke dalam domain waktu. Oke. Yang ini tidak lupa kita subplot. Nah, setelah itu kita akan coba untuk menjalankan. Nah, ini ya. Grafik ketiga ini merupakan hasil pengembalian sinyal dalam domain frekuensi ke dalam domain waktu untuk sebuah sinyal persegi atau sinyal kotak. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan beberapa percobaan tadi, coba silakan Anda masing-masing untuk kembali mencoba-coba menggunakan sinyal segitiga dan juga sinyal gigi gergaji, lalu lakukan percobaan yang sama. Setelah itu dianalisa dan dijelaskan saat praktikum berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan jika ingin ada yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja kepada asisten masing-masing ketika praktikum berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.